yang kedua adalah soft kompetensinya ke pengelolaan waktu ya teman-teman ya. Lagi-lagi pengelolaan waktu itu bukan masalah buat jadwal tiap hari misalnya habis pulang kantor, misalnya teman-teman kantornya rumahnya dekat kantor atau kosnya dekat kantor. Jadi pulang kantor jam 5, jam setengah 6 udah di rumah. Berarti nanti sampai rumah habis mandi segala macam. Kalau yang muslim sholat maghrib sambil menunggu waktu makan malam bisa nulis setengah jam, misalnya 1 jam. Itu kan buat jadwal ya, tapi lebih dari itu sih teman-teman. Bukan sekedar pengelolaan waktu itu buat jadwal, karena jadwal bisa dibuat ya, tapi apakah kita mau jalankan jadwal itu kan itu tergantung kita ya, apakah kita terbiasa untuk disiplin dengan waktu atau tidak. Nah itulah soft kompetensi dari pengelolaan waktu sebetulnya, bagaimana kita disiplin dengan waktu. Nah itu kita bisa, kalau kita memang pada dasarnya orang nggak disiplin dengan waktu, nah kita bisa berlatih ya pelan-pelan untuk disiplin dengan waktu. Misalnya kita tadi jam 6:30 sampai jam 7 kita menulis tiap hari. Nah kita harus disiplinkan. Mungkin awal-awalnya susah ya, mungkin mundur, akhirnya jam 6:30 nggak sempat nulis, udah keburu waktu makan malam, harus makan malam dulu gitu. Kemudian habis makan malam leyeh-leyeh dulu. Ya itu teman-teman ya mungkin ya bisa jadi seperti itu ya, tapi pelan-pelan teman-teman harus disiplin ya. Mungkin nggak bisa jam 6:30 habis makan malam, akhirnya usahakan tulis 15 menit. Lama-lama waktunya lebih maju dan akhirnya bisa disiplin jam 6:30 gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, pengelolaan waktu, disiplin waktu itu juga adalah soft kompetensi ya teman-teman harus punyai gitu. Karena apa? Kalau teman-teman nggak punya disiplin waktu, teman-teman akan menulis itu kejar-kejaran ya. Teman-teman juga nggak punya jadwal tertentu. Teman-teman hanya akan nulis ketika teman-teman merasa ada waktunya. Dan itu teman-teman merasa waktunya sempit ya. Apalagi kalau teman-teman selain nulis ada kegiatan lain, kerja misalnya, ataupun sekolah atau kuliah. Nah itu sehingga akhirnya teman-teman selalu menulis dalam keadaan terburu-buru, tidak terjadwal. Ya otomatis tulisan teman-teman tidak akan maksimal ya, nggak akan optimal ya, karena ya dibuat dalam situasi terburu-buru ya, dengan perasaan yang tidak nyaman karena terburu-buru. Nah kalau teman-teman sudah biasa punya jadwal tertentu dan teman-teman patuhi, teman-teman ketika menulis di waktu tersebut walaupun hanya setengah jam, teman-teman akan nyaman ya. Sehingga karena teman-teman nyaman, dalam waktu setengah jam teman-teman bisa mengeluarkan ide banyak ya. Sebagai gambaran, setengah jam itu saya bisa menulis 500 sampai 1000 kata gitu ya. Sementara untuk sebuah cerita pendek itu 1000 kata aja sudah cukup jadi cerita pendek. Jadi artinya setengah jam aja saya sudah bisa buat satu cerpen teman-temannya. Ya karena apa? Saya sudah punya jadwal waktu tertentu khusus, dan ketika saya nulis di waktu itu, ini adalah kebiasaan saya nulis, saya sudah nyaman gitu, nggak diburu-buru, nggak merasa dikejar-kejar dengan kegiatan lain, karena memang sudah jadwalnya, dan akhirnya saya bisa menulis dengan nyaman gitu ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, soft kompetensi yang teman-teman harus punya. Yang kedua itu adalah pengelolaan waktu ya, disiplin waktu. Nah kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengatasi penulis blok kreatifnya. Nah saya jelaskan nih, saya sebetulnya udah cukup lama, sebulan yang lalu menjelaskan ada live ya khusus temanya blok kreatif. Jadi blok kreatif itu adalah situasi di mana ketika teman-teman sudah menulis di tengah-tengah, sudah punya persiapan yang bagus, tapi ketika di tengah-tengah tulisan, misalnya teman-teman membuat novel 7 bab, tapi di bab keempat tiba-tiba mandek gitu. Teman-teman tiba-tiba, walaupun sudah ada kerangka karangannya, tetap ini bab 4-nya sih udah ada kerangka karangannya seperti ini, tapi kok saya mandek ya, saya kok kayak jenuh menulis ya, sehingga akhirnya tidak bisa mengalirkan kata-kata dengan baik, walaupun saya udah tahu tuh apa yang mau ditulis di bab 4 gitu. Nah, itu namanya blok menulis ya teman-teman, atau blok kreatif ya. Nah itu teman-teman nggak usah khawatir sih, nggak harus teman-teman yang pemula ya, atau saya juga pemula lah bisa dibilang ya, baru 3-4 tahun menulis, walaupun alhamdulillah sudah nulis 20-an buku gitu. Penulis-penulis terkenal aja seperti Relie, seperti Di Lestari, atau Liela Escudori, atau Ayu Utami, itu pasti mengalami yang sama. Itu sih nggak apa-apa teman-teman, itu ya wajar ya, jangankan menulis ya, kita kerja pun pasti ada ada namanya jenuhnya ya, ada capeknya gitu, ada kita seperti mentok ya, nggak bisa mikir gitu. Nah itu wajar. Makanya kalau kita kerja pun ada yang namanya cuti kan, cuti 12 hari, 24 hari, itu tergantung kantornya lah gitu kan. Kalau kuliah pun atau sekolah juga ada liburnya kan ya. Kenapa? Ya karena kita biar ada waktu refreshing ya, ada waktunya istirahat. Nah sama kalau teman-teman ketika mengalami blok penulis, tapi teman-teman tidak panik, kemudian teman-teman justru berarti saya harus istirahat nih, saya harus ngatur waktu istirahatnya waktu ini nih, sehingga akhirnya nanti saya istirahat menulis mungkin seminggu kemudian saya udah fresh, sehingga saya bisa tadinya saya biasa menulis setengah jam, saya tambah jadi 1 jam setiap hari untuk mengejar
waktu saya cuti kemarin menulis itu supaya waktu menulisnya tidak berkurang. Itu kan perlu disiplin ya teman-teman ya. Perlu juga keyakinan diri, perlu juga rasa pede bahwa blok menulis itu bisa diatasin. Caranya ya tadi bisa dengan kita mengambil istirahat, kita cuti, menulis misalnya, ataupun kita mungkin tadinya kita sedang membuat satu cerpen kemudian mentok, kita ada ide cerpen lain, bisa jadi kita pindah ke ide cerpen yang lain untuk kita kembangkan. Nah, setelah kita selesai dengan cerpen yang berikutnya, kita bisa balik lagi ke cerpen yang kita tadi mentok. Nah, itu biasanya kita sudah ada ide baru lagi sehingga kita bisa tulis ya teman-teman. Jadi itu sih teman-teman, kemampuan untuk mengatasi blok menulis, blok kreatif itu juga adalah suatu soft kompetensi ya, kompetensi di dalam jiwa kita yang itu kita juga harus punyai. Sehingga ketika kita mengalami blok kreatif, kita tidak panik, kita tidak blank, tapi kita justru tahu nih, oh kita saat istirahat, kita harus istirahatnya sekian, kemudian kita nanti saat itu mulai menulis gitu.